Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Putri Asri dari program studi Agribisnis Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi perkembangan dan manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu apa sih psikologi itu? Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbuatan dan tingkah laku manusia. Di dalam psikologi tersendiri memiliki kelompok pengetahuan yang meliputi psikologi umum, psikologi pendidikan, psikologi belajar, psikologi mental, dan psikologi perkembangan. Nah, di sini yang akan dibahas adalah psikologi perkembangan. Lebih jelasnya lagi tentang ruang lingkup psikologi perkembangan. Apa sih sebenarnya psikologi perkembangan itu? Psikologi perkembangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu dari mulai masa konsepsi sampai mati. Apa saja yang ada dalam ruang lingkup psikologi perkembangan tersebut? Ruang lingkup psikologi perkembangan meliputi yang pertama psikologi anak, mencakup masa bayi. Yang kedua psikologi puber dan adolescensi, yaitu psikologi remaja. Yang ketiga yaitu psikologi dewasa. Yang keempat psikologi orang tua atau yang berusia 60 tahun hingga meninggal. Yang pertama psikologi anak, yaitu masa bayi yang berumur 2 minggu sampai 2 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak berusia 2 sampai 6 tahun. Yang ketiga, masa anak sekolah yang berusia 6 hingga 12 tahun. Yang kedua, psikologi puber dan adolescensi atau psikologi pemuda. Psikologi ini menekankan pada periode pubertas sekitar usia 11 hingga 16 tahun. Dalam masa ini terdapat tanda-tanda yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan yang berhubungan dengan perubahan bentuk, porsi, pertumbuhan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Yang ketiga, psikologi orang dewasa. Masa dewasa awal berusia 21 hingga 40 tahun. Masa dewasa awal merupakan masa pencaharian, kemantapan, dan reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah, ketegangan emosional, periode komitmen, kreativitas, dan lain-lain. Masa dewasa pertengahan berusia 40 hingga 60 tahun merupakan masa transisi di mana setiap individu meninggalkan ciri jasmani dan perilaku pada masanya. Yang keempat, psikologi orang tua yang berusia 60 tahun hingga meninggal merupakan masa penutup dalam psikologi perkembangan atau masa penutup dalam rentang hidup seseorang. Pada masa ini biasanya sering disebut masa kembali ke masa kanak-kanaknya lagi dalam hal psikisnya. Apa sih tujuan mempelajari psikologi perkembangan? Di dalam mempelajari psikologi perkembangan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya. Yang kedua, dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain terutama anak-anak, remaja dengan penuh perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, dalam mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras tingkat perkembangan orang lain. Yang keempat, khususnya bagi pendidik dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak didiknya, sehingga proses pendidikan anak berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Sekian dari saya, mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.